kamu harus tetap ngamalkan ilmu yang kamu dapat di Al-Azhar itu. Dagang boleh, tapi ngajar tetap. Lah kalau kamu uplek dagang saja, ya ibu nggak ridho. Cuma 1 pekan sekali, Zam. Pak Kiai Lutfi sendiri yang meminta antum. Terus terang, istri Ana dan ibu mertua juga cocok kalau antum yang mengisi. Pengajian Halikam kan untuk masyarakat umum. Ana yakin antum lebih komunikatif. Sekarang adik suami saya udah kerja di sebuah bank syariah di Surabaya. Dia tuh lulusan Fakultas Ekonomi UI loh, Nah. Moga-moga cocok ya, Mbak. Kan sama-sama sarjana. Begini saja, Nah. Ahad depan, ajak kakakmu main ke rumah. Nanti si Mila saya suruh bawa minuman. Jadi kakakmu bisa lihat langsung orangnya. Gak cuma lihat fotonya saja. Begitu juga bagus, Mbak. Tidak harus nanti di Aliana. Yang penting enak dipandang. Bukan cantiknya kok yang Mas cari. Tapi cantik perlu juga loh, Mas. Penting buat anak-anak Mas Azam. Kalau bapak ibunya cakep, kan anaknya juga cakep. Gitu loh, Mas. Punya ponaan yang cakep kan bangga, Mas. Nah, kalau yang ini cantik, pinter, soleha, tamatan Fakultas Ekonomi UI lagi. Lihat, Mbak, lihat, Mbak. Lihat, siapa? Ini adik ipar Yuni, teman Husna di radio, Bu. Namanya? Mila. Lumayan, Mas. Ya, belum sekelas Aliana, tapi boleh juga. Mas Azam nggak mau lihat. Pokoknya kalau semua sudah setuju, Mas ikut saja. Sekarang pun kalau dia mau menikah, Mas siap. Wah, mantap itu jawabannya. Kalau orangnya denger, pasti GR. Ya sudah, kalau sudah cocok diatur saja. Kapan Masmu bisa ketemu? Insya Allah hari Ahad pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, monggo. Nah, Mas. Silakan. Mbak Yuni. Makan, ini kakak saya Herul Azam. Ini Mbak Yuni, Mas Husna di radio CPMI, Mas. Oh, yang katamu kuliah di Mesir itu toh. Monggo duduk. Ya, makasih. Sebentar ya. Akan dikenalkan dengan kakak adalah adik dari suami Mbak Yuni ini. Mas Azam santai saja ya. Mari Mbak, Mas silakan diminum. Terima kasih ya. Ini Mbak siapa kalau boleh tahu? Mila, Milatul Ulia. Mari Mbak, saya ke dalam dulu ya. Bagaimana Mas Azam? Ya, tidak terlalu istimewa. Tapi, masuk hitungan lah. Jilbabnya panjang. Mas suka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar Mbak Husna? Alhamdulillah baik. Ini Mas Azam yang sering diceritakan Mbak Husna? Iya, Mas. Saya Edi, Mas, suaminya Yuni. Monggo, monggo. Berapa lama, Mas, di Mesir? Waduh, kalau ditanya soal itu, saya malu, Mas. 9 tahun di Kairo, masih belum bisa apa-apa. Allah, jangan merendahkan diri begitu. Bagaimana? Ya, not bad lah Mbak. Sebagai lulusan S1 Al-Azhar, paling nggak bisa diandalkan. Bisa bimbing soal agama. Alhamdulillah, berarti kamu udah cocok. Kalau gitu sekarang kamu temenin mereka dulu. Mbak mau ikut arisan tempat Pak RW. Mila malu Mbak. Besto. Kenapa, Nduk? Sejak pengantenan kamu kok tampak murung terus? Umi tidak bisa kamu bohongi. Meskipun kamu pura-pura gembira, Umi tahu kamu tidak bahagia. Ada persoalan apa, Nduk? Tidak ada apa-apa, Umi. Ceritakanlah sebagai sesama wanita. Furqan menyakitimu. Ana sudah jadi pengantin, Umi. Tapi Ana belum jadi suami istri. Furqan belum menyentuhmu. Setiap kali kami akan melakukan
Tiba-tiba tubuhnya menggigil dan keringat dinginnya membanjir. Lalu dia menangis menjauhi Ana. Aku ini istrimu, Mas. Sepantasnya kalau aku ikut menanggung semua beban suamiku. Ini menyangkut kehormatan keluarga. Keluarga kita. Semuanya akan hancur seandainya aku sampai melakukan. Masalahnya apa? Kita ini suami istri, Mas. Tidak bisa memelihara keadaan serba tanda tanya seperti ini. Suamimu lemah. Kami sudah hampir melakukannya sesudah sholat sunnah ketika tiba-tiba Mas Furkan seperti orang ketakutan. Atau mungkin Tidak, Umi. Tadinya Ana mengira Mas Furkan itu homoseksual. Tapi dia bersumpah demi Allah bahwa dia bukan pelaku homoseksual. Ana bingung, Umi. Jangan berani melanggar pantangan. Ini yang disebut perkawinan lusan. Mila ini anak nomor 3, nomor 3. Sementara calon suaminya anak kapisan, anak pertama. Bu, di luar sana orang sudah menjelajah luar angkasa. Orang sudah bisa menerbangkan pesawat yang penumpangnya lebih dari 500 orang. Lah kalau ibu masih percaya sama yang namanya lusan. Itu khurafat, Bu. Mau koropat kek, mau koropet, ibu ndak peduli. Pokoknya ibu ndak akan memberi izin anak nomor 3 ibu menikah dengan lelaki manapun yang pembarep atau anak pertama, titik. Alhamdulillah, untuk Milanya sendiri sebenarnya udah nggak ada masalah. Bahkan dia merasa beruntung bisa mendapatkan jodoh yang bisa membimbingnya dalam hal agama. Jadi dia menerima? Ya itu, masalahnya justru ada pada ibu mertuaku, ibunya Mila. Kalau sampai menikah, maka salah satu dari orang tua pengantin lelaki atau pengantin perempuan akan ada yang binasa. Iya kan, Mbak? Iya sih, saya sama Mas Edi sampai berdebat keras sama ibu mertua. Bahkan Mas Edi sampai marah, tapi ibu tetap bersikukuh. Beliau bilang gak rela dunia akhirat kalau misalnya si Mila nikah dengan laki manapun yang kelahiran anak pertama. Maaf ya Mas Azam. Bawa lari saja, Mas. Kawin di sini. Kalau Edi kakaknya tidak mau jadi wali, kita pakai wali hakim. Jangan. Nikah itu kan ibadah. Kenapa mesti nyakitin hati orang lain? Bu malah takut kalau Azam nekat nikahin Mila, ibunya malah benar-benar meninggal. Kelihatannya Bu percaya juga tentang kawin lusan. Ya ndak gitu. Bisa saja kan kalau Azam sama Mila nekat kawin, ibunya ketakutan, kena serangan jantung, meninggal. Terus nasib Mas Azam bagaimana? Cari yang lain. Kayak ndak ada gadis lain di muka bumi. Masih banyak yang lebih baik dari Mila. Insya Allah dunia nggak selebar daun kelor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah. Luar biasa, alhamdulillah. Saya bangga ada anak muda sepertimu, Nak. Pak Kiai Lutfi sungguh tidak salah memilihmu. Kalau boleh tahu, Nak Mas sudah menikah? Belum, Pak. Belum. Alhamdulillah. Kebetulan saya punya anak perempuan, masih kuliah. Nama saya Ahmad Jazuli. Nikah bersama saya. Kalau ada waktu luang, silahkan dolar. Terima kasih, Pak. Selamat siang, cari siapa Mas? Apa benar ini rumahnya Bapak Haji Ahmad Jazuli? Ya, benar. Saya Khairul Azam, teman pengajiannya beliau. Oh, kebetulan Bapak ada di rumah. Bentar ya, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada tamu agung toh. Pak Jazuli. Ya.
Maaf Pak,